Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Yandri Saputra dengan NPM 2021020016 kelas HTNC semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi sifat dan karakteristik hukum Islam. Dan karakteristik hukum Islam. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Terus, elastis, sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang kedua yaitu elastis, mudah diubah bentuknya, mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan interaksi sama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Yang selanjutnya itu universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, yang artinya, dan tiadalah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat An-Nabiyah ayat 107. Dan juga yang artinya, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab aja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat, tenaga sehingga dapat bergerak dengan mudah, menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Dinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam, sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dan dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Seni dari kedinamisan hukum Islam adalah satu, meniadakan kepicikan, dua, medikitkan takfas, tiga, mensyariatkan hukum dengan cara berancur-ancur, 4,
memperhatikan kemaslahatan manusia. 5. Mewujudkan keadilan yang merata. Yang selanjutnya adalah sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrina bertalinan dan berhubungan di antara satu dengan yang lain secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu sama lain. Perintah sholat dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberi hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum ditetapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak bisa dilaksanakan apabila ditetapkan sebagai dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam bersifat tabi'u dan takuli. Ali Satibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan yang sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaikannya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah sesuatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka yang terkandung dalam tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium bau Hajar Aswad. Netal itu berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat ta'akuli. Keduanya yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi, yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada masalah atau mudarat terkandung di dalamnya. Semua dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada masalah di dalamnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.